huda waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari yang ke-21 di bulan Ramadan ini, semua siswa dan siswi yang sedang menyaksikan baik secara virtual ataupun yang pada kesempatan kali ini mewakili para siswa dan siswi, juga para guru-guru semuanya, alhamdulillah, pada konsep yang sudah direncanakan oleh kita semuanya, baik itu yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas di bulan Ramadan yang momentumnya paling terbaik, kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan proses belajar mengajar yang ada di seluruh sekolah di Indonesia, terkhusus di SMK kali ini, mudah-mudahan cepat dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa persoalan yang emang cukup membuat sebuah pola pendidikan kita disebut mengganggu tidak, tetapi mempengaruhi terhadap karakter anak-anak. Kenapa? Karena belajar itu menurut Umar bin Khattab adalah transfer of character, bukan transfer of knowledge. Kalau sekedar untuk memberikan ataupun mendapatkan sebuah pengetahuan, adik-adik tinggal buka di Google, sebetulnya sudah ada, mau materi apapun sudah ada. Tetapi ternyata kekuatan IT itu ternyata tidak sehebat kekuatan ketika bertemu dengan seorang guru. Makanya pada kesempatan nanti yang akan datang, tetap proyek-proyek intelijensi, pemikir ataupun otak anak itu juga dipengaruhi bagaimana kita bertemu dengan teman-teman. Coba kan edaknya kalau kita bertemu dengan teman ya, yang satu kelas, yang beda kelas, bertemu dengan guru, apalagi ada yang teman baru lagi, itu kan menstimulus ke otak. Semakin kita bisa memberikan sebuah refreshing otak yang baru. Kalau sekarang kan di rumah terus saya dina HP-nya. Nah, sakinten lamun aya kuota, ya kalau ada kuota masih bisa jalan. Bagaimana kita lagi virtual, kuotanya habis. Ini kan yang ada emosi kan? Ya, tadi narek diajar tungtung nama ngababetkeun HP. Ya. Belum lagi orang tua yang juga tidak menguasai tentang bagaimana cara mendidik. Kenapa? Karena ada 3 faktor terjadi yang disebut dengan learning depression. Learning depression itu anak-anak belajar tapi terjadi depresi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, dia tidak bertemu dengan guru, bertemu dengan orang tua. Sedangkan orang tua itu yang tidak biasa ngajar, itu dia akan mengalami kesulitan. Nah, begitu. Kenapa? Karena kan dulu orang tua juga tidak pernah berpikir akan terjadi corona begini. Dan semuanya semuanya pola pendidikan diberikan kepada murid ataupun kepada guru di sekolah kan. Bahasa Sunana masugante malaya corona. Nah, borote diajar ngajar gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Apalagi kalau pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh orang tua dengan skill yang berbeda. Nah, jadi orang tua tidak ada persiapan untuk dia jadi guru gitu kan. Otomatis nanti begitu kembali dia ke rumah dan anak belajar di rumah, itulah terjadi learning depression. Learning depression ini dicetuskan di Swedia itu pada tahun, kalau tidak salah pada tahun 2017-an, karena pada waktu itu terjadi proses belajar mengajar dengan anak-anak itu dibawa ke kelas itu dia marah. Nah, kemudian dibawa keluar. Begitu belajar di luar, dia jadi represi atau jadi jadi enak begitu kan. Itu disebut dengan outdoor kalau bahasa sekarang ya. Kayak yang biasanya indoor kemudian outdoor, dan kemudian itu gejalanya yang pertama itu. Kemudian yang kedua,
gejalanya ketika learning depression ini yang kedua adalah apa? Yang kedua, proses belajar mengajar itu tidak bisa lepas dari seseorang itu betul-betul paham. Contoh ya, contoh. Nanti adik-adik di rumah kan biasanya dibimbing guru. Sekarang dibimbing orang tua. Nah, orang tua itu bukan guru gitu kan. Nah, begitu dia bukan guru itu kan merasanya bukan guru. Akhirnya apa? Terjadilah learning depression kembali. Jadi orang tua tidak pandai. Kenapa? Kan neng nya lamun uih ka bumi da lain gurunya. Mamah tehnya. Mamah we gitu kan tempat minta jajan gitu kan ya. Kemudian bapak juga sama. Jadi akhirnya apa? Maka terjadilah proses yang si anak ketika belajar terjadilah depresi lagi, begitu kan. Dan yang paling pokok lah apa? Figur otoritas. Nah, figur otoritas ini sangat mempengaruhi sekali dalam proses belajar mengajar. Contoh, kadang orang tua nyuruh kita nggak pernah menggubris, tapi begitu ditelepon sama guru kita lebih cepat, begitu kan? Itu artinya figur otoritas. Nah, sebagai orang tua juga harus menjadi satu ya. Ini prolog dulu dari Ustadz ya, supaya nanti yang belajar di rumah yang sekarang lagi virtual juga disampaikan kepada yang ibu-ibu, bapak, ya bunda semuanya dari orang tua siswa-siswi di SMK Bakti Kencana ini adalah apa? Satu, harus menjadi sosok guru. Jadi harus sebagai belajar. Jadi dia harus biasa maca buku ya. Jangan haben we ngerumpi gitu kan ya, harus biasa baca buku, biasa ini supaya nanti anak punya energi yang sama. Kemudian yang kedua, orang tua juga harus menjadi sosok atau selain pembelajar, dia harus menjadi sosok teman dengan anak-anaknya. Jadi supaya nanti anak-anak belajar di rumah tidak canggung ya, tidak canggung seperti di sekolah saja. Kemudian yang ketiga, orang tua pun harus menjadi sosok leadership. Dia betul-betul disegani bukan ditakuti. Nah, supaya nanti proses belajar mengajar walaupun virtual itu tetap jalan. Nah, kemudian ini menjadi bahan bagi kita semuanya untuk memberikan sebuah stimulus bahwa adik-adik yang di rumah ataupun yang sedang berada di studio semuanya menginginkan bahwa ini adalah situasi yang terbaik. Apalagi kita memasuki di 10 hari terakhir. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pola karakter akhlak yang harus dibangun. Begini ya, terkadang sekolahnya tidak tinggi, tapi ternyata rezekinya bagus. Ya, kadang ada anak yang dia sekolahnya tinggi dan pinter, tapi rezekinya kurang bagus. Maksudnya miliknya kurang bagus. Kenapa? Karena proses itu bukan dipengaruhi oleh berapa lama dia belajar, berapa IQ. Betul, nanti ada anak ya, dia ranking pertama terus. Begitu keluar terjadi nanaon. Ya, ngadon nganggur gerak si budak teh. Ngadon hulang-hulang we gitunya. Dari ranking nama pertama wae, begitu keluar teh ngadon bobogohan we happen. Ya, dia tidak diterima di perusahaan ini, tidak diterima di perusahaan ini, tidak diterima di apa, diterima di lembaga apa, padahal dia ranking wae itu. Dia tiap kelas dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu ranking. Dan begitu keluar ternyata dia mau kuliah pun tidak diterima di universitas yang bonafit, di universitas yang bukan excellent. Dia mau belajar, mau bekerja di perusahaan apa atau di apotek atau di mana juga tidak diterima. Nanti akan dibongkar ini kenapa ada yang seperti itu. Malahan ada yang di kelas ranking nate bocot wae. Ya, murid 30 eta mah 28 ranking teh nya. Ya, murid 28, 27 gitu murid eta teh. Tapi ternyata dia ketika dia itu belajar atau ketika dia lulus ternyata dia diterima. Dia diterima di perusahaan ini, malahan ada perusahaan yang nawarin lagi, malah dia udah diterima di sini ditawarin oleh perusahaan lain. Dan ketika dia dilanjutkan sekolah, dia mudah diterima di lembaga pendidikan. Berarti ada apa? Ya, nanti Ustadz jelaskan. 90% itu adalah anak akan sukses bukan dari hard skill. Bukan. Karena hard skill itu kan IQ, ya. Pintar,
tidak pintar, itu hard. Tetapi ternyata 90% kesuksesan anak dalam belajar ada dari soft skill dia. Apa soft skill itu? Komunikasi. Komunikasi yang harus bagus. Pinter ge ari teu bisa mengkomunikasikan itu nggak akan jadi. Kenapa? Teman-teman ustadz juga yang pinter-pinter, ada yang tidak bisa sampai dia jadi ustadan karena tidak bagus komunikasinya. Dan komunikasi ini dibangun oleh dua. Satu, ada yang disebut dengan shape komunikasi, bagaimana dia mengkomunikasikan dengan dirinya. Ada yang externality komunikasi. Nah, itu harus dipahami dulu. Sekali lagi. Kesuksesan anak belajar itu dipengaruhi oleh soft skill. Hard skill itu hanya 10%. Hanya 10%. Contoh, kalau adik-adik mengandalkan ranking, itu enggak itu apa? 10% kekuatannya. Tapi kalau adik-adik mengandalkan komunikasi yang hebat, luar biasa 90%. Apalagi kalau begini, adik semua pinter, kemudian komunikasinya hebat, babari eta mah sok geranya jadi naon wage babari keur mah belet teu bisa komunikasi atau saya eta mah mengalir mengalirna ka mana? Ka kolomeran. Ya, bukan kenapa? Karena jangan berbicara seperti ini. Oh, sana kita mah mengalir aja ya, sana seperti air. Iya, kalau ngalirnya ke laut mungkin bisa lain. Kalau ngalirnya ke kolomeran sok nggak akan jadi apa-apa. Makanya di sini yang harus dibangun. Yang harus dibangun itu dua. Jadi harus dibangun itu. Selain kita, karena apa? Karena hard skill, kemampuan otak itu sebetulnya bisa berubah. Dari mana? Itu bisa berubah dari belajar, asal jangan malas. Tapi kalau soft skill, itu kalau tidak di-upgrading oleh kita, itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Contoh, ada tukang tahu, tapi tidak bisa ngomong. Minimal pakai apa supaya laku? Ditulis di itunya tahu, begitu kan? Ini mah nggak ada tulisan, nggak ngomong kan, akhirnya siapa yang mau beli? Yang nggak akan yang beli. Lalu orang berpikir itu sieun dagang orangnya, padahal dia dagang tahu. Tapi begitu dia tidak ada tulisan, maka dia akan ngomongnya gimana? Tahu. Nah, itu namanya soft skill. Itu namanya soft skill. Kenapa? Karena soft skill ini masuk ke dunia marketable, marketing kita. Kita juga punya contoh, kita punya potensi. Kalau marketingnya tidak ada, itu nggak akan diketahui oleh orang lain. Padahal mungkin semua siswa ini memiliki kemampuan yang luar biasa, potensi yang luar biasa. Tapi ternyata marketable-nya tidak ada, akhirnya tidak laku. Begitu. Jadi pinter ngan teu payu. Kasep tapi teu payu. Tapi aya anu teu kasep tapi payu nya. Kenapa? Marketingnya bagus dia ya. Ya teu geulis, teu ada teu geulis atuh. Ngan si eta mah loba kabogohna teh di. Kunaon istilahnya mun sakit teu kasep tapi kabogohna loba. Berarti dia marketnya bagus. Kan aya nu geulis, aya nu kasep tapi teu payu, mubazir kan? Nah, begitu. Jadi kuncinya di mana? Di soft skill sebetulnya, di soft skill. Kenapa pemilik FB itu dimasuk kepada orang yang paling kaya sedunia? Ya, dia kan punya apa? Dia punya yang memiliki akun Facebook itu kan terkaya itu, dan sampai masuk ke negara ataupun orang terkaya nomor sedunia. Dari mana? Marketnya. Padahal dia pendiam, cuman dia bisa apa? Dia bisa marketingnya bagus, akhirnya FB digunakan oleh semua di dunia. Pertemanan yang tidak bisa pernah kita tahu ya. Ternyata kita berteman dengan orang-orang yang satu komunitas, cing kumaha ngaturna, dalirnya. Coba kita kalau berteman dengan FB, itu tuh satu jalan we. Ya, lamun grup dangdut teh kalaluarna teh dangdutan gitu kan ya. Tapi kalau yang ngaji ini yang keluarnya itu apa pengajian? Itu siapa yang bisa ngatur seperti itu? Ini kan harus orang pintar. Tapi kalau pintar pun tidak memiliki skill, soft skillnya tidak bagus, itu tetap tidak bisa. Jadi pesan dari Ustadz, adik-adik semuanya, kecerdasan intelektual Anda itu tidak akan berpengaruh terhadap kesuksesan kalau kecerdasannya tidak dibangun dengan soft skill komunikasi. Yang pertama adalah self komunikasi, ya, supaya nanti akhlak ini terbangun bagus oleh kita. Yang pertama adalah apa? Self komunikasi. Dan ini berpengaruh sekali. Ini berpengaruh sekali. Berbeda dengan ketika kita faktor-faktor ataupun dengan orang lain. Kenapa?
Karena orang yang tidak percaya diri itu komunikasinya tidak bagus. Ya, dia pinter, tapi tidak percaya diri. Berarti dia ada masalah apa? Dia bermasalah di mental. Betul kan? Oh, mentalnya bagus. Malahan ada orang yang dia belet, tapi percaya diri. Eta mah naik wae kana panggung, padahal teu bisa nanaon. Ya. Jadi leuwih tenar nu eta mah si eta nya ni pede. Let cenah gitu kan ya. Dia akan viral dengan kebeletannya. Ya, karena dia marketingnya bagus begitu kan. Nah, jadi apa saja yang akan mempengaruhi seseorang itu, dia itu tidak apa? Dia itu tidak marketingnya tidak bagus. Apa saja yang mempengaruhi sharp kita? Yang pertama adalah apa? Orang ini tidak ada kemauan. Kalau orang tidak ada kemauan, maka dia tidak akan berkembang. Makanya kita harus ada kemauan. Minimal contoh, kalau sudah tamat di sini, kita mau bekerja di apotek atau kita mau bekerja atau mau kuliah, itu harus ada catatan dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak ada, maka itu cenderung begini. Ya udahlah, yang penting saya mah udah tamat sekolah karena ngikutin dari orang tua, nu penting mah tamat we. Tetapi dia tidak akan ada perubahan karena dia tidak memiliki kemauan. Harus ada kemauan, catat kemauan itu. Kalau tidak dicatat, itu akan menjadi persoalan, ya. Contoh, ustadz dulu kan begitu sama. Begitu beres pesantren, mau jadi apa? Mau jadi ustadz. Harus begitu. Ada teman juga, mau jadi apa? Mau jadi pedagang. Jadi itu. Kenapa? Karena innamal a'malu bin niat. Setiap sesuatu akan terjadi kalau kita punya niat. Ada yang hadir di sini dan yang di rumah, insya Allah akan jadi manusia yang sukses. Pertama ada kemauan. Kira-kira jadi mau apa? Ya. Kemudian yang kedua, apa sharp komunikasi? Yang kedua adalah integrity. Apa? Kita memiliki integritas. Integritas itu artinya apa? Dia memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap dirinya. Bahwa saya ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia bermanfaat. Ya. Ulah ke rumah manfaatnya ke batur ke sorangan gitu manfaat. Kalau bahasa Ustadz begini aja, atuh mandi imam mandi tara gerak. Mandi nggak pernah, nyikat gigi nggak pernah, jangankan bermanfaat orang lain, dengan untuk dirinya sendiri dia tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia harus memiliki integritas. Integritasnya harus bagus. Contoh ya, datang jam 7. Integritas yang bagus, dia jam 7 kurang udah ada di sekolah. Itu integritas. Seperti ini, ada kemungkinan dia itu akan selalu semangat hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah dia itu memiliki trust. Harus ada trust dalam dirinya. Apa trust itu? Dipercaya oleh orang lain. Neng ya, contoh, bisa apa nanti hasil sekolah dari sini? Walaupun sedikit tapi orang percaya. Minimal apa? Kalau ada orang yang nanyain resep, tahu. Neng ari ieu resep naon? Duka atuh cenah ieu mah. Siga nyeri huntu cenah. Nya. Aya nu nanyakeun di, "Neng, ieu resep naon?" Nyeri waos na Ibu. Hampir kabehanana namanya atuh penyakit nyeri huntu kabehanana nya. Kan tidak mungkin semua resepnya ini mah buat sakit gigi, Bu. Ini buat sakit gigi seperti orang nanyai, "Kenapa, Bu? Sakit apa?" Neng udah tahu ya, udah belajar dari sana. Iya, berapa tahun? 3 tahun. Oh, atuh lumayan ilmunya alhamdulillah, Bu. Coba kalau sakit pinggang apa obatnya? Paracetamol. Lalu ada orang yang nanya lagi, kalau sakit gigi paracetamol, kalau sakit kepala paracetamol, hampir kabehanana penyakit paracetamolnya. Berarti kita harus memiliki trust. Trust itu apa? Kepercayaan bahwa ilmu yang dimiliki oleh kita, orang lain percaya pada kita. SMK ini melahirkan anak-anak yang dipercayai oleh orang lain. Kenapa? Karena dia baru lulus SMK saja, orang sudah percaya punya keahlian. Begitu kan? Itu hard skill, tapi tetap bisa nggak mengkomunikasikannya. Makanya ini yang poin-poin Ustadz sampaikan harus dicatat sebagai apa? Sebagai siklus untuk memotivasi agar kita betul menjadi orang. Terus jantan jelema mah di piwarang kusaha wae gampil rezekina ge. Nya. Oyong gaduh ieu gampil. Naon margina? Karena apa sebabnya? Karena kita udah dipercaya orang. Jadi ingat-ingat yang pertama apa tadi? Ada kemauan. Yang kedua ada integrity. Yang ketiga adalah apa?
ada trust, dipercaya oleh orang tentang keilmuan kita. Yang keempat adalah apa? Selalu belajar. Awas, jangan berhenti belajar. Kalau ingin berkomunikasi bagus, jangan berhenti belajar. Pernah Ustadz ngisi acara dengan orang yang dia selama usia 17 tahun tidak mau berbicara, tidak mau atau tidak sanggup dia ngomong dengan orang lain. Pemalu luar biasa. Di-upgrade dia belajar. Sekarang dia menjadi apa? Sekarang menjadi pembicara. Sekarang dia menjadi host di mana-mana. Setiap dia mau jadi host dibayar. Padahal dulunya dia pemalu. Dari mulai SD dia pemalu. Dia tidak mau belajar atau tidak mau apa? Tidak mau dia itu ngomong dengan orang lain. Pemalu banget. Sekarang jadi host dia. Dibayarnya mahal itu. Ya. Kenapa? Karena dia terus belajar. Terus belajar ya. Kemudian yang kelima, betul 5 ya? Yang kelima adalah apa? Selain kita terus ada semangat belajar, yang kelima, performance kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksain, jangan ingin sama dengan orang lain. Biarkan saja. Kalau dia pingin begitu, kita mah beda. Kenapa? Jangan seperti, oh, saya nurutan Ustadz iya, sina payu, entong. Urang, harus jadi dari diri sendiri, jangan jadi orang lain, ya. Ini kalau ke teman kita ini itu apa dia kelebihannya ini, kita apa kelebihannya? Tidak perlu harus sama. Yang penting itu akan maju buat kita semua. Itu akan memperbaiki akhlak kita. Akhlakul karimah itu dipengaruhi oleh skill kita. Kita punya skill enggak? Mohon maaf ya. Kalau sekarang banyak anak-anak berandalan di pinggir-pinggir jalan, dia tidak jelas hidupnya karena dia tidak menjaga skill dia. Tapi kalau adik-adik semua menjaga skill dirinya, itu akan jadi manusia yang hebat. Ya. Dan terakhir apa? Libatkan Tuhan dalam sebagai aspek apapun. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena berdoa, karena ibadah, ini adalah bagian dari apa? Ini adalah bagian dari sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh, ada orang yang sudah sakit. Kata dokter, dia akan divonis tidak mungkin hidup. Tetapi dengan doa dia, ternyata dia jadi segar. Adik-adik juga sama. Otak kita tidak ada yang mampu karena yang digerakkan Allah. Coba kalau sama Allah dipikunkan, gak bisa apa-apa kan? Walaupun dia pinter, walaupun dia profesor, walaupun dia dokter, ku Allah tadi jedut di seetik, langsung dia lupa ilmunya. Kenapa? Mudah. Makanya yang terakhir, bangun dan jangan lepas dari Tuhan. Adik-adik, lihat aja yang sholatnya gak pernah meninggalkan, ya. Kemudian yang sering berdoa, oh itu biasanya bagus hidupnya. Jangan melihat orang begini, oh itu getara sholat sena geningan, iyo sena payu. Enggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Satu waktu juga dia akan terasa bagaimana. 6 poin inilah yang disebut dengan the miracle self communication. Ya, komunikasi diri kita. Lakukan 6 itu, insya Allah sukses. Ya, insya Allah sukses. Tidak perlu berpikir saya harus kuliah S2, S3, itu mah mangga. Kalau ada rezeki silang, kalau ada milik, ada doang silang. Tapi walaupun keluar SMK, tapi dia mengelola yang 6 ini juga akan hebat. Ustadz juga pernah bertemu dengan lulusan-lulusan SMK. Dia menjadi manajer, dia menjadi kepala. Itu bisa. Kenapa? Karena dia dapat mengkomunikasikan kemampuan dirinya dengan komunikasi yang hebat. Itu yang pertama ya. Bisa dicerna ya. Jadi bisa dicerna untuk bahan ya. Karena jangan terlalu lama ini ya materinya, supaya nanti masuk ke otaknya. Kan ke parwasa kieunya. Ningali ustadnya lagi koneng kan ya. Boro-boro ningali ieu nya, boro-boro ningali kolak, ningali ustad we siga kolak. Ya. Jadi paham. Ketiga, yang kedua, kita melakukan komunikasi externality supaya kita sukses. Yang pertama adalah apa? Jangan durhaka pada orang tua. Ya. Ridollahi birido walidaini. Anak-anak yang sering dia melawan orang tua itu biasanya nggak sukses. Tapi anak-anak yang penurut sama orang tua itu biasanya sukses. Kenapa? Karena tidak jaminan dia pintar, tidak jaminan kaya, tapi kalau dia tidak menghargai dan dia selalu durhaka pada orang tua, itu berarti dia komunikasinya tidak bagus. Kenapa? Karena Ustadz punya kunci. Semakin Anda membuat orang tua Anda bahagia, maka hidup Anda akan bahagia. Tapi kalau membuat orang tua Anda menderita dan sakit hati, maka hidup Anda di akhir pun akan sama.
Ya, lihat kemampuan orang tua kita. Kalau kita minta jajan, ukur dulu. Orang tua kita ada enggak? Jangan disamakan dengan orang lain. Pak, Ma, itu teman saya katanya HP-nya udah ganti katanya. Mereknya Apple. Kok ya senah mereknya Suuk. Ya, yang kan 4 juta kan. Yang Suuk kan 500. Karena mah anu dipoto teh geuningannya, anu Suuk mah geuningan. Mun dipoto teh gambar urang teh jadi robah. Ya. Ya, kata orang tua, atuh udah senang mama aja punyanya gini deh, nggak ada yang lain, mama nggak punya uangnya nggak punya, ini kan buat makan. Lalu si anak itu marah, oh nggak bisa, dia nggak pernah tahu. Coba kalau dia gini, oh iya mah nggak apa-apa, saya nerima aja, nanti akan diganti sama Allah rezekinya. Kenapa? Orang tuanya akan berdoa. Coba kalau melawan. Jadi yang pertama itu, pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang fakir miskin. Dia itu tidak punya apa-apa, tapi dia hidup bukan zaman Nabi. Cuma Nabi sudah menyampaikan begini, ya Umar, nanti cari ada orang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia orang Murad, dia dari Yaman, dan dia pernah punya penyakit, dia itu kusta. Tetapi ternyata penyakitnya sembuh dan tersisa sebesar ini. Kalau ketemu dengan orang itu, maka mintalah doa apapun kepada dia. Kenapa? Kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin, tetapi dia doa-doanya diijabah. Akhirnya apa? Ternyata Rasul menyampaikan itu terjadi. Begitu Rasul sudah meninggal dunia, Umar kemudian kedatangan rombongan dari Yaman. Lalu Umar berkata, di sini adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni, Amir bin Qarn? Ada. Saya katanya, kata dia. Betulkah engkau punya penyakit kulit dan sudah sembuh dan kemudian tersisa sebesar ini? Betul. Lalu kemudian, betulkah Anda dari Murad? Betul. Dan ternyata sesuai dengan sabda atau yang disampaikan Nabi. Nabi belum bertemu dengan orangnya, tapi Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Lalu apa? Apa kelebihanmu katanya? Apa kelebihanmu sehingga engkau menjadi, kata Rasulullah, kalau engkau meminta doa, doakan. Padahal Umar ini orang kaya. Umar ini triliunan hartanya. Tapi buat minta apa, doa apa kepada dia? Lalu dia bertemu dengan Uwais, lalu kemudian dipeluk. Betul bahwa engkau apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Uwais berkata, betulkah kata Rasulullah bahwa doa-doamu diijabah karena engkau adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuamu, kepada ibumu? Beliau menjawab, betul. Jadi dia punya ibu satu-satunya, ya, punya ibu satu-satunya, tetapi dia kalau ibunya mau apapun, dia itu paling sigap. Sampai dalam sebuah riwayat, ibunya mau minum pun dia yang sodorit. Saking dia baktinya. Kata Rasulullah, orang yang dia berbakti sama ibunya, itu akan doa-doanya diijabah. Akhirnya Umar minta doa sama beliau. Hah? Ya, paham ya? Jadi masih ada ibu, masih ada ayah, berbuat baiklah pada mereka ya, supaya antum semua, adik-adik semua nanti menjadi orang sukses. Luar biasa. Peluk setiap hari. Kalau bisa doakan mereka. Mama yang sehat ya, panjang usia ya. Doain aku juga. Kalau ibu kita doain langsung ke kita. Ya dek, didoain sama mama ya. Kamu sukses, kamu jadi orang besar. Itu jadi. Itu jadi. Kenapa? Karena itu cara komunikasi untuk kita sukses. Jangan durhaka pada orang. Ketika Anda membuat orang tua ataupun sakit hati dan tidak bahagia, hidupmu nanti akan sama. Dan kita bakal punya anak yang sama akan kepada kita. Ya. Nah, tong ngahesekeun kolot pokona mah. Entong. Nya, tong ngahesekeun cing bunga kolot. Orang tua kita harus bunga. Itu. Kedua. 4 poin. Kalau yang tadi 6 poin. Hafalin ini 10 kekuatan diri buat kita berhasil dalam hidup. Yang kedua adalah dekati ahli ilmu. Dekati ahli ilmu. Ka ustadnya, ka guru, entuk kuat. Lamun teu mending jempe we. Keun bae keur manehna we nya daripada kita lawan. Kenapa? Karena dia ataupun karena kata Nabi, orang yang dia itu menghargai gurunya itu sama dengan menghargai ilmunya. Nanti ketika adik-adik jadi guru,
nanti murid-murid itu nggak seneng kalau kita juga tidak menghargai, dan kita akan dihargai oleh murid kita. Dekati guru kita, minta doa pada mereka, dan ini sangat luar biasa ya. Jadi yang kedua, poin yang kedua adalah dekati ahli-ahli ilmu, hargai guru, hargai yang ngajar, dan insya Allah kita akan dihargai dan kita akan menjadi sukses. Kemudian yang ketiga, ini untuk komunikasi lebih bagus. Yang ketiga adalah apa? Jangan remehkan orang yang di bawah kita. Nanti suatu saat orang itu akan lebih besar dari kita. Syaitan mesti mau jadi nanaon. Bapak nage sina tukang iya, kurang dihina ari pek teh, luhureun urang jadi sagalanya. Kenapa? Karena kita banyak kasus sekarang. Banyak kasus orang-orang yang ternyata dihinakan di kampungnya, dia jadi orang besar. Dan itu dan itu dicari. Padahal dia tadinya tidak seperti itu. Nah, itu hebatnya. Makanya kata Rasulullah, jangan hinakan orang-orang, jangan remehkan orang-orang yang lebih miskin dari kita. Nanti sukses. Kalau bisa dibantu. Nya lamun ke di sekolah aya nu teu jajan dar karunya teu gaduheun ku urang we sa ieu ewangnya mun meser cirengnya sabelah ewang nya pasihan urang tilu parapat itu saparapatna kan nah cenah dibagi dua wios engke teh didoakeun ku itu doana teh jazakumullahu khairon kasiro, mudah-mudahan lebih cepat diganti sama Allah. Dan yang terakhir adalah kita harus berbuat baik pada anak yatim. Kalau ada yang yatim di kelas ya, bisa kasih kenapa doanya diijabah. 4 orang yang doanya diijabah ya. 1, orang tua, terutama ibu. Yang kedua, guru yang mencintai kita. Yang ketiga, orang miskin yang kita tidak remehkan. Dan yang keempat, orang yatim, anak yatim yang dia hidupnya didoakan orang lain. Itu bangun. Yang 6 tadi pegang, yang 4 pegang. Nanti itu akan menjadi sebuah power. Dan antum semuanya yang hadir di tempat ini, di studio dan yang di rumah, nanti akan menjadi manusia-manusia hebat. Nah, itu saja bakal dari Ustaz ya. Jadi akhlakul karimah itu dipagari dengan 10 poin. Syab. Yang pertama adalah syab komunikasi. Yang kedua, externality komunikasinya kemana kita bangun itu semua. Insya Allah nanti apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini ya, tanggal 3, ini akan menjadi saksi semua yang mendengarkan dan melihat acara ini. Kalaupun dia menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz, nanti dia akan ingat pernah disampaikan oleh Ustaz Ucu bahwa ternyata saya sukses, saya berhasil menjadi orang karena mengikuti trik-trik yang tadi. Saya kira itu aja dulu ya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dan bersua kembali. Silahkan. Ada tanya jawab? Seksi tanya jawab. Oke, mangga. Ada? Kalau ada yang nanya nanti dijawab. Sok Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Nah, berdiri. Ini disiarkan oleh beberapa TV. Kan tadi ada beberapa syarat yang bisa membuat kita menjadi sukses. Kalau misalnya di antara itu ada beberapa yang terlewat, apakah kemungkinan kita tidak akan sukses atau kemungkinannya lebih kecil untuk sukses? Sekian, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali yang ketidaksempurnaan itu tutupi dengan yang sudah ada. Contoh begini ya. Kita kepada orang tua maksimalkan aja mumpung ada. Pada ibu, pada ayah ya. Nah, kemudian yang lain mungkin bisa ditutupi dengan doa mereka. Begitu.
Contoh, kita punya trust enggak? Punya trust enggak? Kita dipercaya enggak? Kalau kita jujur ya, dipercaya, itu sukses. Tapi kita kurang integrity gitu kan. Nanti bisa ditutup dengan faktor lain. Tetapi dari 6 dan 4 tadi, minimal 5 yang harus kita lakukan. Minimal sekali. Tetapi kalau ingin dahsyat ya, cepat gitu kan, 10-10-nya harus dilakukan. Dan ini mah tinggal merubah mindset, pola pikir, dan kita merubah perilaku. Sebetulnya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan orang soleh minta doanya. Pak Ustadz, doa, kalau aku ada kekurangan, aku ingin sukses loh, tapi aku belum sempurna melakukan langkah-langkah yang tadi. Boleh seperti itu ya. Silakan. Enggak. Cok neng. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita menyikapi antara takdir dan usaha itu Pak Ustadz? Takdir dan usaha. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kan takdir itu ada dua. Ada takdir mubarom, ada takdir mu'alak. Kalau takdir mubarom itu sulit untuk dirubah. Bahasa Ustadz, sulit untuk dirubah. Kalaupun dirubah itu memerlukan satu biaya yang mahal. Yang kedua, bisa saja bertentangan dengan kehendak Allah. Contoh, kulit kita. Kulit kita itu kan takdir mubarom. Ini bisa dirubah, bisa. Sekarang ada orang yang ganti kulit kan ya. Tadinya sawo matang jadi sawo buruk kan ada. Tapi kan biayanya berapa kalau ganti kulit? Coba, mau ganti kulit, mau kulit wajah saja berapa miliar. Kalau kita tidak punya uang gimana? Yang kedua, bertentangan lagi dengan kehendak Allah ya. Itu namanya mubarom. Mubarom ini adalah takdir Allah yang sulit untuk dirubah. Yang kedua ada takdir mu'alak. Kalau takdir mu'alak ini bisa berubah. Itu bisa berubah. Dan takdir mu'alak ini itu perlu ataupun apa? Karena ada nilai yang kita lakukan. Dan untuk membimbing agar takdir mu'alak ini betul-betul menjadi lebih baik, maka dibimbing oleh beberapa poin. Di antaranya adalah berdoa. Berdoa akan merubah takdir, tapi takdir yang mana? Takdir mu'alak. Ya Allah mudahkan saya dalam hal apapun, itu kan berdoa. Ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah pintarkan saya, itu kan mu'alak. Berdoa saja. Yang kedua ikhtiar. Ikhtiar adalah bagian dari untuk merubah takdir mu'alak. Kemudian qanaat, syukur nikmat, dan tawakal. Jadi semua, kalau takdir mu'alak sebenarnya kita bisa usahakan untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kalau mubarom, apalagi bertentangan dengan syariat, jangan dipaksakan. Termasuk surga dan neraka pun itu adalah takdir mu'alak. Karena Allah neraka, tetapi mau ke surga dan neraka tergantung kita. Usahakan dengan doa, usahakan dengan ikhtiar. Itu kan bagian dari itu. Itu poinnya, ya. Mubarom nggak bisa diatur, sulit dirubah. Mu'alak bisa dirubah dengan ikhtiar. Siap. Masih ada? Adik-adik? Sudah? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi motivasi bagi semuanya, menjadi sebuah upgrading bagi kita semuanya. Jangan lupa 10 poin tadi tidak perlu dihafalin, tapi amalkan. Kenaon diapalkan ge ari teh diamalkeun banyak. Lebih baik diamalkan dan step by step. Dan selalu kita berdoa pada Allah, Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qauli. Nah, untuk itu terakhir sekali dari Ustadz, mudah-mudahan semua siswa-siswi SMK yang belajar di tempat ini ataupun yang sudah lulus semuanya menjadi manusia-manusia yang sukses.
Doakan juga guru di SMK ini juga ya. Mudah-mudahan kajugat panjang usianya dan dimudahkan oleh Allah rezekinya. Saya kira itu aja dulu, cukup pertemuan kita kali ini. Insya Allah mudah-mudahan program Ramadan di SMK ini semakin menambah keilmuan, wawasan, dan amal soleh kita semuanya. Salam semuanya untuk guru-guru yang di rumah, untuk siswa-siswi yang di rumah, juga untuk orang tua yang menyekolahkan di sekolah ini. Insya Allah mudah-mudahan bulan-bulan selanjutnya kita tidak virtual lagi, tetapi kita bisa bertatap muka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.